Assalamualaikum, halo semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi psikologi kepribadian mengenai teori neopsikoanalisa Alfred Adler guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Kami dari kelompok 7 dengan beranggota Salide Sayyidah Hasna dan Najwa Kahana dari kelas PAI A1 Universitas Wahid Hasim Semarang. Materi pertama ini yaitu mengenai tokoh Alfred Adler. Biografi singkat mengenai Alfred Adler. Alfred Adler lahir pada 7 Februari 1870 di Australia, dan beliau adalah seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior yang dianggap sebagai elemen penting dalam mengembangkan teori psikologi individual. Alfred Adler menggambarkan manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Kemudian, Alfred Adler bersama Sigmund Freud dan Carl Jung mengembangkan psikologi dalam. Psikologi dalam ini memfokuskan pada pentingnya dinamika alam pikiran bawah sadar. Kemudian, Adler mengembangkan pendekatannya sendiri dan aliran psikologi individual yang dicetus pada tahun 1912. Aliran psikologi individual didasarkan pemikiran bahwa hubungan seseorang terhadap masyarakat adalah bagian penting dari bentuk kepribadian mereka. Kemudian teori selanjutnya yaitu pengertian dari teori neopsikoanalisa Alfred Adler. Pada teori ini mengatakan bahwa seorang tidaklah dikendalikan semata-mata untuk memenuhi kesenangannya sendiri, tetapi sebaliknya, seseorang dimotivasi oleh rasa tanggung jawab sosial dan kebutuhan untuk berhasil. Dan teori ini benar-benar berbicara tentang hubungan sosial yang mana individu sibuk mengejar realisasi diri yang dapat mendukung dirinya untuk membuat dunia lebih baik dan menetapkan hidup. Jadi, pengertian dari teori neopsikoanalisa Alfred tadi yang sudah dikatakan bahwasanya seseorang memiliki penekanan atas rasa tanggung jawab, perjuangan untuk mencapai lebih dari orang lain yang berarti dalam hidupnya. Dan pada teori ini juga menekankan atas kesadaran diri sendiri dan meminimalisasikan peran insting seksual. Kemudian juga dimotivasikan oleh minat sosial, bukanlah dari dorongan seksual. Dan pada akhirnya, pada teori ini mengatakan bahwa Alfred Adler memandang kesadaran sebagai pusat kepribadian yang menyebabkan beliau bisa menjadi perintis perkembangan psikologi yang berorientasi kepada ego. Selanjutnya ada konsep dan teori dari neopsikoanalisa Adler. Konsep dan teori itu sendiri ada 8. Yang pertama, ada perasaan inferior atau sumber perjuangan manusia. Adler menyatakan bahwa perasaan inferior selalu ada dan menjadi tenaga pendorong bagi perilaku manusia. Yang kedua, ada perjuangan menjadi superioritas. Adler menggambarkan bahwa superioritas merupakan fakta utama dalam hidup. Superior yang dimaksud di sini tidak sama dengan superior yang dimaksud pada umumnya, yaitu ingin menjadi lebih baik dari manusia yang lain. Namun, superior yang dimaksud di sini adalah upaya manusia untuk menyempurnakan dirinya sendiri untuk menjadi lengkap dan utuh. Yang ketiga ada gaya hidup. Tujuan utama hidup adalah untuk mencapai superioritas. Dan untuk pencapaian itu sendiri, manusia memiliki berbagai cara yang berbeda, tergantung sesuai dengan pola perilakunya, kebiasaan, dan karakteristiknya yang unik. Yang keempat ada kekuatan kreatif. Adler menyatakan bahwa manusia itu bebas melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya yang baik yang diperolehnya dari faktor genetik maupun lingkungan sosialnya. Yang kelima ada dominan, mendapatkan, menghindari, dan berguna secara sosial. Yang keenam ada minat sosial. Adler berpendapat bahwa ibu memainkan peran vital dalam membangun minat sosial seperti seluruh aspek kepribadian manusia. Yang ketujuh ada urutan kelahiran. Adler berpendapat bahwa urutan
berpengaruh besar bagi manusia dari masa kanak-kanak sampai dia memiliki gaya hidupnya. Yang kedelapan ada tipe psikologi. Adler mencatat adanya jenis-jenis neurosis yang dapat dibedakan berdasarkan keterlibatan energi yang berbeda-beda. Ada tipe berkuasa, tipe bersandar, menghindari, dan tipe berguna secara sosial. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari psikologi individual Adler. Tujuan utama dari psikoterapi Adler yaitu meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan inferior, serta mendorong berkembangnya minat sosial. Dan dalam bidang konseling tujuannya yaitu menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi perasaan negatif terhadap dirinya dan perasaan-perasaan inferioritasnya. Sekian materi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.